Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Mayor Stefanus Tulumang dalam acara Oasis Fajar, renungan pagi yang disiarkan oleh Radio Cakrawala Palu. Kita bersyukur sebab hari ini berkat Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 121. Namun hari ini kita akan fokus pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di mana saya memberi judul firman Tuhan hari ini, Allah menjaga non-stop. Allah menjaga non-stop. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur oleh karena kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, sebab sempurna Engkau memelihara hidup kami. Dan hari ini Tuhan, berkat baru kami terima daripadamu. Dan berkat itu memungkinkan kami untuk dapat menjalani hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini dengan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami masing-masing, kami mohon penyertaan Tuhan dalam perenungan pagi hari ini, agar benar-benar berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan perikop Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pendengar Radio Cakrawala yang diberkati, manusia membutuhkan waktu tidur sedikitnya 7-8 jam sehari. Dan orang yang kurang tidur bisa berakibat buruk bagi kesehatannya. Berapa lama orang bisa bertahan tanpa tidur? Orang bisa bertahan untuk tidak tidur menurut penelitian yang ditulis dalam International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 11 hari atau 264 jam. Dan menurut saya ini sangat luar biasa. Namun, yang lebih luar biasa lagi adalah penyertaan dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat dalam Mazmur 121 ayat 3 dan ayat yang keempat, bahwa Tuhan, Sang Penjaga Israel, tidak pernah terlelap atau tidak pernah tertidur.
Kenapa Tuhan tidak tertidur untuk menjaga kita, menjaga saudara dan saya? Karena manusia adalah makhluk yang sangat lemah, di mana kita tidak mampu untuk menjaga diri kita dari segala ancaman bahaya, dari segala rencana-rencana jahat orang lain, dan juga dari kecelakaan. Itulah sebabnya Allah tidak pernah tertidur untuk menjaga kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan mereka yang bekerja pada suatu instansi tertentu, di mana mengharuskan mereka harus dinas malam, entahkah itu tenaga medis, security, dan lain-lain. Ketika mereka harus dinas malam, mereka pasti tidak boleh tidur. Tapi sebagai manusia, seringkali mereka juga mengambil waktu sedikit untuk bisa memejamkan mata dan untuk tidur. Karena kelemahan dan keterbatasan manusialah, maka kita tidak bisa bertahan satu malam tanpa tidur sedikit pun. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Mazmur 121. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dua ayat ini menulis dengan jelas bahwa penjaga kita, penjaga Israel, tidak terlelap dan tidak tertidur. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, luar biasa kita memiliki Allah yang tidak pernah tidur untuk menjaga saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Allah sendiri tahu siapa kita. Kita ini debu. Kita ini makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kita tidak bisa menjaga diri kita dari segala serangan yang bisa datang untuk mencelakakan kehidupan kita. Namun saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang mampu menjaga kita 24 jam non-stop. Luar biasa bukan? Kenapa? Karena Allah tahu kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak kuat untuk berjalan sendiri. Kita tidak kuat untuk memproteksi diri dari ancaman bahaya yang terjadi di dalam dunia ini. Apalagi saat-saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan ancaman bahaya virus corona, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, sebab Allah sanggup menjaga kita non-stop 24 jam, sanggup membentengi kita dari bahaya virus corona, sanggup membela segala perkara kita, dan sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita tahu Allah begitu mengasihi dan mencintai kita yang adalah makhluk lemah ini, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih dan kesetiaan Tuhan, untuk menjaga kita dengan tidak pernah terlelap? Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita menghargai Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang mampu menjaga, Tuhan yang mampu memproteksi kita,
Tuhan yang mampu menyembuhkan kita dan memulihkan kita dari segala sakit penyakit. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk menjadi orang-orang yang setia, yang menghargai Tuhan, kita butuh pengorbanan. Dan seringkali kita pun dituntut untuk melakukan sesuatu dengan banyak pengorbanan, bahkan dengan mencucurkan air mata. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk menghargai dan membalas kasih setia Tuhan yang sanggup menjaga kehidupan kita, maka firman Tuhan di dalam Mazmur 126 dengan perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Firman Tuhan menulis demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara kekasih, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita memiliki pengharapan sekalipun kita ada dalam keadaan sulit. Pengharapan kita kepada penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, yang begitu setia menjaga, yang begitu setia memelihara, dan begitu setia melindungi kehidupan kita. Sudahkah kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan dari hari ke hari dalam kehidupan kita sampai pada hari ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat bahwa Tuhan melihat kedalaman hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh adalah orang yang setia, adalah orang yang mengasihi Allah, karena Allah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Sebab Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap untuk menjaga kita semua. Kiranya Tuhan akan menolong kita sehingga kita mampu untuk menjalani hidup ini dengan membalas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan menuai, kita akan menikmati hasil bagaimana penjagaan yang sempurna dari Allah Sang Penjaga Israel itu bagi kehidupan kita. 24 jam non-stop, Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur untuk menjaga saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih sebab pagi ini firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih karena firman itu
menguatkan kami dengan janji-janji yang pasti bahwa Allah, Engkau sendiri Sang Penjaga Israel, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur untuk menjaga kami. Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Maka sepatutnya lah kami harus menghargai kasih setia Tuhan yang telah menjaga dan melindungi bahkan memulihkan keadaan kami. Hari ini Tuhan, kami belajar dari firman-Mu bahwa untuk membalas kebaikan Tuhan, seringkali kami harus melakukannya dengan pengorbanan. Dan terkadang pengorbanan di hadapan Tuhan membuat kami harus mencucurkan air mata. Tapi air mata itu adalah air mata kebahagiaan, sebab kami akan menuai dengan bersorak-sorai dan kami akan pulang membawa berkas-berkas itu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Meteraikanlah itu dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengucap syukur dan mampu membalas kebaikan Tuhan pada hari ini dan hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kami jalani dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang akan memberkati kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.